Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Pendidikan Biologi A akan memaparkan materi tentang organogenesis pada tumbuhan. Organogenesis adalah proses perkembangan pucuk atau akar adventif dari dalam sel-sel kalus. Proses tersebut terjadi setelah periode istirahat pada pertumbuhan kalus, antara saat pengkulturan eksplan dengan terjadinya induksi. Organogenesis merujuk kepada proses yang menginduksi pembentukan jaringan, sel atau kalus menjadi tunas dan tanaman yang sempurna. Organogenesis merupakan contoh dari aplikasi kultur jaringan. Organogenesis ini bisa ditumbuhkan dari biji, daun, atau bagian tanaman lain yang akan tumbuh menjadi tanaman sempurna. Bagian tanaman lain yang biasa juga diambil untuk kultur jaringan adalah bagian pucuk tunas atau bagian umbi. Teknik kultur jaringan berkembang dari teori totipotensi sel yang dikemukakan oleh Swan dan Sladen tahun 1938. Menurut teori totipotensi tersebut, di dalam masing-masing sel tumbuhan mengandung informasi genetik dan sarana fisiologis tertentu untuk tumbuh membentuk tanaman lengkap jika ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai. Contohnya, sel tumbuhan bila ditumbuhkan pada media yang mengandung hormon penumbuh akar, maka akan membentuk akar. Sedangkan bila ditumbuhkan di media yang mengandung hormon penumbuh tunas, maka akan membentuk tunas. Lalu, apa saja sih Bu yang dibutuhkan untuk kultur jaringan tanaman ini? Ya, pertama kita memerlukan laboratorium, tentu saja dengan peralatannya. Kemudian rumah kaca atau greenhouse juga persemayan. Kedua, kita memerlukan bahan-bahan yang diperlukan untuk media kultur yang cocok untuk pertumbuhan jenis tanaman yang kita kembangkan. Biasanya terdiri dari komponen unsur hara, makro dan mikro, kemudian vitamin, karbohidrat, lalu zat pengatur tumbuh, dan yang terakhir biasanya menggunakan agar. Dan yang ketiga, kita membutuhkan kondisi laboratorium yang aseptik. Jadi, kita mempunyai laboratorium tersebut dalam kondisi terpelihara kebersihannya dan dalam kondisi yang aseptik. Bagaimana tahapan kultur jaringan untuk perbanyakkan bibit tanaman? Tahapan kultur jaringan yang paling sederhana adalah teknik mikropropagasi. Tahap pertama adalah sterilisasi eksplan. Eksplan itu adalah bagian tanaman yang kita ambil dari tanaman induk. Nah, tahap pertama dari sterilisasi eksplan yaitu proses bagaimana kita membersihkan eksplan itu dari mikroorganisme yang menempel di permukaan maupun mikroorganisme yang ada di dalam eksplan. Karena nanti eksplan ini akan dibudidayakan secara aseptik. Jadi, dia harus dalam kondisi yang betul-betul steril dari mikroorganisme. Nah, contohnya pada tanaman pisang. Eksplan yang digunakan biasanya adalah pucuk tunas muda yang kita ambil dari bonggol pisang. Tunas ini dibersihkan dengan cara pertama dibersihkan di bawah air mengalir, kemudian eksplan tersebut kita rendam larutan fungisida, kemudian dilanjut bakterisida, kemudian dilanjut dengan desinfektan. Biasanya kami menggunakan sodium hapoklorit untuk mematikan mikroorganisme yang menempel atau hidup di dalam eksplan tersebut. Tahap kedua, menanam eksplan tersebut yang sudah melalui proses sterilisasi eksplan tadi di dalam media kultur. Media kultur ini pertama kita menggunakan media kultur untuk inisiasi tunas in vitro pertama. Biasanya menggunakan medium MS atau singkatan dari medium Murasige dan Scoop
yang mengandung zat pengatur tumbuh tertentu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tunas in vitro pertama, masuk ke tahap multiplikasi tunas, yaitu tahapan di mana tunas in vitro yang sudah kita dapatkan diperbanyak pada medium multiplikasi tunas, yaitu medium kultur yang mengandung sitokinin yang berfungsi untuk menggandakan tunas. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah kultur yang cukup banyak, maka sebagian tunas tersebut disubkultur ke media induksi akar. Tujuannya adalah untuk menginduksi atau merangsang pertumbuhan akar secara in vitro. Setelah memiliki akar, plantlet pisang yang dihasilkan kemudian diaklimatisasi di media tanah yang sudah disterilisasi. Kemudian bak aklimatisasi ditutup dengan plastik transparan untuk menjaga kelembaban udara agar tetap tinggi. Setelah 1 bulan disungkup, plantlet kemudian ditanam di media tanah di dalam polybag. Kemudian dipelihara selama 3 bulan di persemaian hingga menjadi bibit yang siap tanam di lahan.